Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat walafiat serta tetap beraktivitas seperti biasa. Kali ini kita kuliah online untuk mata kuliah sintesis bahan obat. Kita berharap untuk membuat obat dengan cara sintesis, bukan dari alam, tapi bahan-bahannya bisa jadi dari alam sekitar kita, yang kita dapatkan, yang kita temukan, yang kita peroleh dari bahan tanaman, tumbuhan, atau yang lain, bahan-bahan mineral yang lain. Topiknya kali ini pada mata kuliah sintesis bahan obat, yaitu analisis retrosintesis. Apa sebenarnya analisis retrosintesis? Analisis ini suatu proses untuk menganalisa. Retronya artinya meretro kembali, mengulang kembali proses pembuatan atau sintesis. Berarti kita mengulang, memecah beberapa molekul-molekul yang kita harapkan, molekul-molekul yang kita inginkan untuk menjadi bahan baku. Jadi kita mengulang kembali dari bahan yang kita harapkan menjadi bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita, yang kita temukan di sekitar kita, mudah didapatkan, murah, dan cukup banyak. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya kita mau meretrosintesis paracetamol. Mengulang kembali sintesis paracetamol, mencari bahan-bahan baku yang ada di sekitar kita untuk pembuatan paracetamol. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah struktur dari paracetamol. Oke, kita ganti dulu untuk pointernya, asal poinnya. Nah, paracetamol strukturnya yang pertama ada fenol, yang kedua ada amin, dan ada asetil. Nah, ini bisa kita pecah-pecah, bisa kita rajang-rajang, bisa kita cracking, kita hancurkan menjadi molekul sederhana. Misalnya, kita cracking, kita pecah, kita putuskan pada ikatan antara karbon dengan nitrogen. Nah, ikatan ini kita putuskan, akan kita dapatkan molekul yang pertama, yaitu para-aminofenol. Para-aminofenol atau dari inti benzen dengan gugus OH dan aminnya, itu yang kita dapatkan pertama sebagai fraksi pertama, sebagai bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, itu kita dapatkan asam asetat anhidrat. Nah, ini kalau kita lihat struktur satu gugus ini kita gabung menjadi dua, kita kombinasi menjadi dua, strukturnya sama dengan asam asetat. Nah, berarti yang pertama kita bisa mensintesis untuk paracetamol dari para-aminofenol dengan asam asetat. Boleh juga, bisa jadi kita dari bahan yang lain. Misalnya, para-aminofenol, gugus aminnya kita rombak menjadi gugus nitro. Atau senyawanya kita dapatkan adalah senyawa para-nitrofenol. Maka kita bisa mensintesis awal dari para-nitrofenol menjadi para-aminofenol, kemudian kita kombinasi, kita gabung dengan asam asetat sehingga kita dapatkan nanti paracetamol. Nah, itu untuk tahap yang kedua atau proses sintesis untuk model yang kedua. Nah, model yang ketiga, gugus nitronya bisa kita rombak kembali, bisa kita buang, tinggallah gugus hidroksil.
yang biasa kita dapatkan di alam, kita sebut dengan senyawa fenol. Berarti untuk proses sintesis yang ketiga, kita bisa buat dari fenol, kemudian kita rombak menjadi para aminofenol, selanjutnya diubah menjadi para aminofenol. Ya, saya ulangin, dari fenol dirombak menjadi para nitrofenol, kemudian kita ubah selanjutnya menjadi para aminofenol. Baru kita kombinasi dengan asam asetat anhidrat sehingga kita dapatkan paracetamol. Nah, informasi yang penting kita dapatkan bahwa fenol kita dapatkan di alam ini biasa ditemukan pada daun sirih. Artinya kita bisa gunakan bahan alam dari daun sirih, kita rombak menjadi para nitrofenol, kemudian kita rombak menjadi para aminofenol, baru kita kombinasi dengan asam asetat anhidrat sehingga kita peroleh senyawanya dari senyawa para aminofenol. Nah, ini kalau kita mensintesis paracetamol. Jadi langkah-langkahnya yang namanya retrosintesis itu adalah memecah, merombak menjadi molekul-molekul sederhana. Nah, itu kira-kira gambaran ilustrasi yang disebut dengan analisis retrosintesis. Oke, topik yang terpenting pada kuliah kali ini adalah istilah-istilah dalam retrosintesis. Yang pertama, istilah sintesis, kemudian retrosintesis tadi sudah kita berikan ilustrasi, kemudian yang berikutnya bahan-bahan baku. Nah, kemudian molekul target atau biasa disingkat dengan MT, molekul target, disingkat dengan TM, target molekul. Nah, kemudian yang berikutnya diskoneksi. Apa itu diskoneksi? Pemotongan, cracking dari molekul yang kita harapkan menjadi molekul-molekul lebih sederhana, menjadi molekul-molekul yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk sintesis. Nah, kemudian yang keenam, interkonversi gugus fungsi. Nah, ini artinya kita merombak gugus fungsi dari satu gugus fungsi ke gugus fungsi berikutnya. Nah, yang ketujuh, sinton. Sinton ini merupakan fraksi yang bermuatan positif atau negatif. Jadi, fraksi terkecil hasil perpotongan yang kita dapatkan bermuatan positif atau negatif. Nah, tentunya di sini kita harus ingat kembali istilah keelektronegatifan. Baru bisa kita menentukan mana sinton yang positif, mana sinton yang negatif. Nah, yang terakhir reagen atau reaksi, bahan-bahan yang siap untuk digunakan sintesis. Tentunya kita harus melihat apa sintonnya, baru kita bisa menentukan reagennya. Jadi reagennya hanya berbeda sedikit dengan sinton. Ya. Oke, itu untuk istilah-istilah yang perlu kita pelajari di analisis retrosintesis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk membahas masing-masing analisis retrosintesis. Nah, yang pertama, kalau kita dapatkan senyawanya senyawa fenol. Nah, ini kita sebut sebagai bahan baku atau starting material. Bahan yang bakal kita jadikan sebagai bahan utama, bahan yang siap untuk digunakan untuk sintesis. Nah, kalau dari fenol kita rombak, kita sintesis, kita buat menjadi senyawa produk, misalnya paracetamol. Paracetamol kita sebut dengan molekul target, molekul yang kita harapkan, molekul yang kita inginkan, molekul yang berkhasiat sesuai dengan keinginan kita. Paracetamol berkhasiat sebagai antipiretik, kita inginkan dia berkhasiat antipiretik yang berasal dari senyawa fenol. Atau kita mau buat senyawa yang lain, molekul target yang lain, maka bahan bakunya kita sebut dengan starting material atau bahan baku, bahan awal. Produk yang lain yang kita harapkan, misalnya antihipertensi, salah satunya propanolol. Gitu.
sebagai molekul target, atau amoksilin sebagai molekul target, molekul yang kita harapkan. Nah, sebaliknya, proses pemecahan dari paracetamol kita potong-potong, kita cracking, kita hancurkan, kita rajang-rajang menjadi molekul yang lebih kecil. Potong di gugus asetil dengan amin, ikatan karbon dan nitrogen kita potong. Atau nanti berikutnya kita rombak gugus aminnya. Kita buang gugus hidroksilnya menjadi molekul yang sederhana. Kalau kita pertahankan gugus hidroksilnya, kita dapatkan fenol. Kalau kita buang hidroksilnya, kita buang aminnya, kita buang asetilnya, kita hanya dapatkan inti benzen. Segi 6 ini, ya, inti benzen. Nah, itulah molekul yang paling sederhana. Oke, sekali lagi, bahan baku kita sebut sebagai starting material. Bahan yang kita gunakan untuk sintesis sebagai bahan awal. Molekul yang kita harapkan, molekul yang kita inginkan adalah molekul target. Oke, itu inti dua istilah yang pertama. Ditambah dengan sintesis dan retrosintesis, 4 istilah yang pertama. Oke, sebagai catatan, yang pertama, sintesis. Proses memproduksi molekul target dari bahan baku dengan serangkaian reaksi-reaksi kimia. Apakah itu reaksinya oksidasi, reaksinya reaksi reduksi, reaksi eliminasi, reaksi adisi, atau reaksi coupling, penggabungan, reaksi kondensasi, reaksi penggabungan. Mekanisme reaksinya terserah. Mau reaksinya reaksi substitusi atau yang lain. Nah, kemudian catatan yang kedua, retrosintesis. Retrosintesis proses pembelahan molekul target. Misalnya paracetamol. Kita belah-belah, kita hancurkan, kita cracking menjadi molekul sederhana. Misalnya salah satunya fenol. Berarti ini adalah proses pembelahan molekul target, molekul yang kita harapkan menjadi molekul sederhana dengan harapan kita dapatkan bahan baku yang tersedia di sekitar kita, lebih murah, terjangkau, dan jumlahnya cukup banyak. Nah, kemudian catatan yang ketiga, molekul target, yaitu molekul yang direncanakan untuk diproduksi. Paracetamol mau diproduksi, ya. CTM mau diproduksi, atau bahan obat yang lain, nifedipin mau diproduksi. Nah, kita mencari bahan bakunya, kita rombak dari strukturnya, kita potong-potong menjadi bahan baku. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan molekul target, molekul yang kita harapkan. Nah, kita lanjut untuk istilah yang berikutnya, ya. Istilah yang berikutnya, nah ini istilah diskoneksi. Apa itu diskoneksi? Diskoneksi adalah proses pemotongan ikatan untuk memutus molekul menjadi starting material, bahan baku, bahan awal yang kita gunakan untuk produksi yang mungkin tersedia, yang mungkin kita dapatkan di alam, yang mudah kita temukan, jumlahnya cukup banyak. Nah, ini kalau nanti disebut dengan diskoneksi, ya. Oke, diskoneksi dinyatakan sebagai lambang dengan garis gelombang, atau kita mengilustrasikan proses pemotongannya dengan garis gelombang, garis yang bergelombang pada ikatan yang kita putuskan. Nah, itu kalau nanti kita mau mengilustrasikan istilah diskoneksi dalam retrosintesis. Oke, misalnya sekali lagi paracetamol. Nah, ini mau kita diskoneksi, mau kita potong-potong, mau kita rajang-rajang. Lambangnya kita dapatkan dengan lambang garis bergelombang. Ini garis bergelombang ini kita sebut dengan diskoneksi.
Nah, kalau kita potong, akan kita dapatkan molekul yang tadi sudah kita nyatakan di awal, ya. Kemudian yang berikutnya misalnya nitrofenol. Kita mau rombak gugus amin, kita mau buang gugus hidroksil. Nah, ini kita gunakan konsepnya dengan memberikan lambang. Itu kalau misalnya kita mau konversi atau mau rombak atau mau potong, ya, diskoneksi. Atau kita dapatkan senyawa berikutnya, yaitu senyawa isopropil asetofenon. Kita ingin memotong pada gugus keton, ikatan karbon dengan ikatan karbon pada inti benzen kita potong. Kita lambangkan dengan diskoneksi atau garis gelombang. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Misalnya senyawanya metametoxytoluen. Ini di sini ada ada metil, ya, ada inti benzen, sehingga kita sebut dengan toluena. Nah, ini ada metil di sini, ini kita sebut dengan metoksi. Yang mana mau kita potong, terserah. Bisa jadi ikatan antara karbon dengan oksigen pada gugus metoksi. Nah, kita potong, kita memberikan dengan ilustrasi garis gelombang. Nah, itu untuk istilah yang berikutnya. Nah, kita lanjut untuk istilah berikutnya. Nah, istilah berikutnya kita dapatkan yaitu istilah interkonversi gugus fungsi. Oke. Apa itu interkonversi gugus fungsi? Merombak gugus fungsi dari yang satu dengan yang lain. Proses pengubahan suatu gugus fungsi menjadi gugus fungsi lain. Nah, itu kita sebut dengan interkonversi gugus fungsi. Atau kita singkat dengan IGF. Interkonversi. G-nya gugus, F-nya fungsional. Nah, itu kalau nanti kita sebut dengan istilah interkonversi gugus fungsi. Arah panah retrosintesis menyatakan alur mundur dari molekul target pasangan fragmen yang bermuatan. Pasangan hasil potong-potongan yang bermuatan. Potongan-potongan, bagian-bagian dari molekul yang kita hancurkan, nah itu sebagai alur mundur. Alur mengarah ke bahan baku. Nah, itu kalau nanti arah retrosintesis. Arahnya kita berikan dengan tanda panah ke kanan. Ya. Tanda panahnya dengan garis 2. Di ujungnya ada runcing. Nah, ini kita berikan sebagai lambang IGF atau interkonversi gugus fungsi, dan singkatan IGF kita tuliskan di atas. Ya. Ini sebagai lambang IGF. Jadi kita dapatkan gugusnya ada gugus amin dan gugus hidroksil. Yang namanya interkonversi kita fokusnya targetnya adalah gugus fungsi, merombak gugus fungsi, bukan memotong ikatan, tapi merombak gugus fungsi. Gugus fungsi hidroksil atau gugus fungsi amin. Nah, misalnya di sini kita merombak gugus fungsi amin. Gugus fungsi amin kita rombak menjadi gugus nitro. Ini disebut dengan istilah interkonversi gugus fungsi atau IGF. Nah, itu untuk istilah IGF. Misalnya kita dapatkan senyawanya, senyawa para, posisi para amin. Para amin, ya, benzoat. Lengkapnya senyawanya adalah asam para amino benzoat. Nah, ini mau kita konversi gugus fungsinya. Ada gugus fungsi karboksilat dan ada gugus fungsi amin. Nah, kita bisa konversi gugus fungsinya masing-masing. Nah, di sini kita dapatkan konversi yang pertama. IGF yang pertama, yang kita rombak pertama adalah gugus amin menjadi gugus nitro. Nah, bisa kita lanjutkan untuk konversi berikutnya.
konversi perombakan dari gugus karboksilat. Nah, kita berikan lambang IgF, kita dapatkan konversinya untuk karboksilat menjadi gugus metil CH3. Jadi kita merombak gugus fungsi yang satu dengan yang lain, kita berikan lambang dengan tanda panah ke kanan IgF, tanda panah ke kanan dengan tulisan IgF. Nah, tanda panah ke kanan itu menunjukkan bukan sintesis, tapi retrosintesis. Alur mundur, alur menuju ke bahan alam, bahan baku, ya. Alur menuju ke bahan baku. Nah, ini kalau nanti disebut dengan IgF. Nah, ada beberapa gugus fungsi yang kita rombak dari molekul-molekul yang kita dapatkan dengan inti benzen. Pada reaksi reduksi, inti benzennya X, misalnya nitro, itu kita reduksi menjadi amin. Kalau nanti kita dapatkan gugusnya gugus keton, ya, nah ini bisa kita reduksi menjadi gugus yang lain dengan reaksi-reaksi yang kita gunakan di sini. Ya. Kalau misalnya dari nitro ke amin, itu kita gunakan reduksinya dengan hidrogen. Ini palladium dan karbon sebagai katalisator atau SN dalam suasana asam klorida, ya. Kita gunakan SN dengan asam klorida kalau kita nggak gunakan palladium dan karbon. Nah, kalau misalnya reaksinya dari reaksi oksidasi, dari gugus metilen klorida, ya, metilen klorida itu kita dapatkan konversinya IgF-nya adalah aldehid. Nah, ini reagennya heksamin. Oke, gugusnya metil mau kita oksidasi, itu dioksidasi menjadi karboksilat. Nah, kita dapatkan KM64, ya, kita dapatkan reaksinya KM64 dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya kita mau interkonversi gugus fungsi atau merombak gugus fungsi yang satu ke gugus fungsi yang lain, ya. Merombak metil menjadi karboksilat dengan oksidasi. Jadi kalau nanti kita dapatkan gugus karboksilat, dalam retronya, reaksi ulangnya itu menjadi metil. Dari gugus amin, nah ini retronya menjadi gugus nitro, dan seterusnya. Nah, kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, yang berikutnya istilahnya istilah sinton. Apa itu sinton? Sinton adalah fragmen-fragmen, bagian-bagian, potongan-potongan hasil pemecahan, hasil pemenggalan dari senyawa-senyawa yang kita harapkan menjadi fraksi, menjadi bagian, menjadi potongan yang bermuatan. Apakah itu muatannya positif atau negatif? Nah, itu kita sebut dengan sinton. Ya, sederhananya bahwa sinton itu adalah fragmen muatan positif atau fragmen muatan negatif yang dihasilkan dari proses diskoneksi ikatan pada molekul target, molekul yang kita harapkan, molekul yang bakal disintesis. Nah, itu kita sebut dengan sinton. Penentuan fragmen bermuatan positif dan negatif digunakan aturan keelektronegatifan. Jadi kita harus ingat kembali keelektronegatifan dari setiap unsur. Nah, ini dalam tabel prodik ilustrasinya bahwa keelektronegatifan dari bawah ke atas semakin bertambah, gitu juga dari kiri ke kanan. Misalnya, kita bandingkan antara hidrogen dengan karbon. Hidrogen keelektronegatifannya 2,2. Karbon kita dapatkan 2,55. Nah, itu artinya karbon lebih negatif daripada hidrogen. Berarti hidrogennya bermuatan positif, karbonnya bermuatan negatif. Atau yang lain, misalnya antara karbon dengan nitrogen.
kita memotong ikatan antara karbon dan nitrogen. Maka kan nanti karbonnya lebih positif, nitrogennya lebih negatif. Kenapa nitrogen lebih negatif? Karena keelektronegatifannya lebih besar. Oke, kita ambil contoh. Misalnya sekali lagi kita dapatkan senyawanya dari senyawa paracetamol. Kita cracking, kita potong, kita rajang, kita putuskan ikatan antara karbon dengan nitrogen. Kita harus ingat kembali bahwa keelektronegatifan dari kiri ke kanan semakin bertambah, semakin negatif artinya. Dari bawah ke atas juga demikian, semakin negatif. Nah, karbon itu posisinya di sebelah kiri dalam tabel periodik. Nitrogen di sebelah kanan, berarti nitrogen lebih negatif, karbonnya lebih positif. Sehingga hasil pemotongan ikatan antara karbon dengan nitrogen pada gugus keton dengan amin, nah ini akan kita dapatkan fragmennya. Yang pertama, fragmen yang bermuatan negatif. Nah, amin bermuatan negatif. Kenapa? Karena keelektronegatifannya lebih besar daripada karbon. Sebaliknya, karbon itu bermuatan positif. Nah, ini yang kita sebut dengan sinton. Sinton bermuatan negatif dan bermuatan positif. Nah, inilah konsep yang harus kita perhatikan dalam membuat, memotong, cracking, menghancurkan, atau merombak ikatan, memutus ikatan. Kita harus perhatikan mana yang lebih negatif dan mana yang lebih positif. Nah, dalam hal ini kita dapatkan karbon lebih positif, nitrogen lebih negatif. Oke, nah itu kira-kira istilah sinton yang harus kita pahami dalam proses diskoneksi pemotongan. Kita harus menentukan mana muatan negatif, mana yang bermuatan positif. Nah, kita lihat yang berikutnya, istilah berikutnya adalah istilah reagen. Apa itu reagen? Reagen adalah pereaksi. Zat-zat yang kita reaksikan, zat-zat yang kita kombinasikan menjadi senyawa target. Reagen asalnya dari sinton yang kita sempurnakan dari muatan negatif menjadi netral, dari muatan positif menjadi netral. Ya. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan reagen. Atau sederhananya, bahwa reagen adalah senyawa yang digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Jadi dari sinton kita rombak menjadi reagen yang sesuai. Reaksi ekivalen dengan sinton dinyatakan dengan garis datar 3. Ya. Jadi ada garis datar 3 itu menunjukkan hubungan antara reagen dengan sinton, sinton dengan reagen, bahwa reagen reaksi yang sama, yang mirip, yang ekivalen dengan sinton itu kita berikan ilustrasi dengan garis datar 3. Oke, nah kita lanjut. Misalnya kita dapatkan sekali lagi molekulnya dari paracetamol. Nah, ini tadi kita potong ikatannya pada karbon dan nitrogen dari gugus karbonil dengan amin. Ya, antara gugus karbonil dengan gugus amin. Jadi yang kita potong adalah ikatan karbon dan nitrogen. Sinton yang kita dapatkan, yang pertama bermuatan negatif dan positif. Ya. Sinton yang kita dapatkan adalah muatan positif dan negatif. Muatan negatif kita sempurnakan menjadi netral. Nah, kita tambah hidrogen. Dari amin NH bermuatan negatif menjadi NH2. Nah, ini sebagai reagen. Jadi kita dapatkan dari yang muatan negatif menjadi netral senyawa yang mirip, molekul yang mirip, molekul yang identik. Nah, kita berikan garis datar 3. Nah, ini sebagai lambang, sebagai ilustrasi menyatakan bahwa yang di kanannya adalah reagen,
yang di kanannya identik dengan yang di kiri dari sinton. Nah, gitu juga untuk muatan positif yang kita dapatkan pada gugus karbonil, kita sempurnakan menjadi netral. Ini tinggal ditambah dengan Cl. Kenapa Cl? Kok nggak yang lain? Muatan positif itu artinya karbon posisinya di sebelah kiri dalam tabel periodik. Nah, jadi kita harus mencari unsur yang berada di sebelah kanan yang lebih negatif. Salah satunya adalah klorida. Bisa yang lain? Bisa Br, fluorin, atau jodium. Nah, ini kita dapatkan muatannya negatif ya. Nah, gitu juga untuk nitrogen, muatannya negatif. Kenapa hidrogen? Enggak yang lain, karena nitrogen artinya posisinya berada di sebelah kanan, bukan di kiri. Ya. Kalau dia berada di sebelah kanan, kita harus mencari atom-atom yang berada di sebelah kiri. Nah, biasanya digunakan gugus amin ini disempurnakan dengan hidrogen, karena hidrogen posisinya di sebelah kiri dalam tabel periodik. Nah, itu kira-kira ilustrasinya untuk membuat muatannya dari minus negatif menjadi netral atau dari positif menjadi netral. Nah, ini sebagai contoh yang pertama. Oke, ada beberapa contoh-contoh sinton dan reagen atau reaksinya. Nah, ini kita dapatkan misalnya molekulnya, sintonnya adalah alkil. Misalnya CH3. Kita gunakan CH3Br, CH3 jodium, ya. CH3 metoksisulfonat, ya, dan yang lainnya. Gitu juga untuk yang lainnya. Misalnya kita dapatkan Cn-, kita tambahkan kalium, karena untuk karbon, ya, untuk karbon dan nitrogen, gugusnya Cn ini bermuatan negatif, maka kita harus cari yang di sebelah kiri dalam tabel periodik. Ya, salah satunya adalah logam. Bisa hidrogen, ya, HCN. Nah, ini kira-kira gambaran untuk hubungan sinton dengan reagennya. Nah, gitu juga untuk yang lain. Ya. Ini misalnya kita dapatkan CH3-, R-, kalau ini tadi R positif, ini sekarang R-. Nah, apa reagennya, apa reaksinya? Kita harus cari yang positif. Yang positif itu cenderung kita gunakan golongan 1A. Ya, ada litium, ada natrium, ada kalium. Ya. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan golongan 1A dalam tabel periodik. Nah, ini kalau misalnya kita dapatkan alkilnya bermuatan negatif. Kalau ini tadi alkilnya bermuatan positif. Nah, untuk yang berikutnya misalnya kita dapatkan CH3 itu. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan bahwa CH3 positif ini digunakan CH3 dengan atom substituen yang berada di sebelah kanan karbon, atau unsur-unsurnya berada di sebelah kanan yang cenderung negatif muatannya, yang cenderung bermuatan minus. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan untuk sinton dan reagen. Itu juga yang lain. Nah, kita lanjut untuk beberapa sinton yang lain. Ya. Nah, ini sinton yang lain kita dapatkan dari senyawa-senyawa organik. Nah, kita temukan ini ada alkohol bermuatan positif. Nah, kalau dia bermuatan positif, berarti artinya kekurangan elektron. Nah, ini kita jadikan menjadi gugus aldehid. Ada alkohol bermuatan positif. Ya. Ini alkohol tadi bermuatan positif pada karbonnya. Kenapa ini kita dapatkan bermuatan positif? Karena sudah hilang protonnya. Nah, kita jadikan menjadi gugus aldehid. Kemudian kita dapatkan alkohol, tapi di sini ada alkil. Nah, itu kita jadikan gugus keton. Ada alkohol. Nah, di sini ujung bermuatan positif. Kita cari atom yang lebih negatif.
Di sini kita dapatkan artinya ada karbon. Nah, karbon bermuatan positif, maka kita cari unsur yang berada di sebelah kanan karbon. Nah, bisa juga kita menjadikan menjadi gugus epoksi tanpa memberikan substituen Br. Nah, itu kalau nanti kita dapatkan ada alkohol dengan metilen. Nah, metilen di sini kita dapatkan bermuatan positif atau karbon bermuatan positif. Ya, bisa kita ganti dengan Br atau menjadi gugus epoksi. Nah, kemudian kita dapatkan ada gugus keton. Kemudian diikutin ada di sini karbon. Ya. Tapi di ujungnya di sini bermuatan positif. Nah, itu kita jadikan menjadi ikatan rangkap sehingga dia netral. Nah, kalau ada gugus aldehid bermuatan positif, ini tinggal kita cari yang bermuatan negatif. Misalnya X itu bisa dari alkil, ya, bisa dari alkil. Contohnya ini kita dapatkan ada keton, ya, dan ada CH2 positif. Maka CH2 positif ini harus kita netralkan dengan menambahkan Br. X itu halogen, bisa dari fluorin, bisa dari bromin, iodin, atau klorin. Ya. Nah, jadi ini tidak hanya Br, bisa diganti dengan Cl. Karena dia lebih negatif daripada karbon. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Untuk sinton beberapa sinton berikutnya. Nah, ini kita dapatkan untuk sinton gugus karbonil, ya, bermuatan positif. Nah, bisa kita substitusikan etoksi, ya, jadi menjadi gugus ester. Atau kita tambahkan atom yang bermuatan negatif. Cl, golongan 7A itu cenderung negatif daripada yang lain. Jadi ini kita tinggal menyambungkan, ya, dari karbon sambungkan dengan halogen. Klorin, bromin, iodin, atau fluorin. Atau kita jadikan menjadi senyawa dimernya. Ini menjadi senyawa dimer. Nah, ini kita dapatkan senyawa dimernya bermuatan netral. Ya, tidak ada muatan, netral. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Untuk sinton berikutnya. Ini masih di karbonil dengan muatan positif. Nah, ini kita berikan bermuatan negatif. Kalau tadi bermuatan positif, sekarang bermuatan negatif. Ya. Nah, ini ada karbonil dengan karbon di sini bermuatan negatif. Kita sempurnakan dengan menambahkan hidrogen. Ya, CH2 minus. Tinggal tambahkan hidrogen karena hidrogen bermuatan positif. Nah, berikut bisa kita tambahkan gugus ester, ya, gugus ester. Nah, ini kita dapatkan esternya. Nah, kita ambil contoh berikutnya untuk sinton dari gugus fungsi ester, di mana ada substituen karbon di sini bermuatan positif. Jadi kita harus mencari sekali lagi kita harus mencari atom substituen yang bermuatan negatif. Nah, supaya dia netral, positif tambah negatif menjadi netral. Nah, di sini kita tinggal pertama kita tambahkan di sini kita jadikan ikatan rangkap atau bisa ditambahkan di sini Cl, ya. Bisa tambahkan sintonnya Cl. Kita lanjut berikutnya. Oke, gimana kita melakukan diskoneksi? Strategi diskoneksi, cara-cara, teknik-teknik, ya, acuan-acuan, tahapan-tahapan yang mau kita lakukan untuk diskoneksi. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, diskoneksi sedapat mungkin membelah dua molekul. Jadi satu molekul itu dibelah menjadi dua bagian yang sama. Jadi kita berusaha untuk mengambil simetrinya. Jadi kalau nanti simetrinya, bagian molekul itu bisa terbelah menjadi dua bagian yang hampir sama, yang hampir mirip.
Ini kalau nanti kita dapatkan untuk strategi yang pertama. Yang kedua, diskoneksi sebaiknya pada rantai karbon, pada rantai cabang. Diskoneksi sebaiknya pada rantai cabang yang berantai lurus untuk meminimalkan faktor sterik dalam reaksi. Ya, faktor sterik dalam reaksi artinya supaya nanti halangan, rintangan dalam reaksi itu kecil. Jadi kita tidak mengharapkan rintangan-rintangan. Rintangan kita hindarin dengan cara memotong bagian rantai yang lurus. Nah, itu untuk tahap yang kedua. Oke, nah tahap yang ketiga, diskoneksi untuk senyawa-senyawa aromatik dilakukan pada substituen. Misalnya kita dapatkan ada substituen metil. Kita potong bagian metil. Ada substituen etil, kita potong bagian etil. Nah, itu kalau untuk senyawa aromatik. Yang keempat, diskoneksi berdasarkan reaktivitas gugus fungsi. Jadi kita potong gugus fungsi, bagian gugus fungsi yang memang lebih reaktif dari yang lain. Nah, ini yang kita harus lakukan. Mana yang lebih reaktif, itu yang kita potong. Kemudian yang kelima, diskoneksi untuk senyawa aromatis diprioritaskan, diutamakan pada gugus penarik elektron yang mendeaktivasi inti benzen. Ya, jadi inti benzennya dideaktivasi, tidak diaktifkan. Nah, itu untuk senyawa untuk gugus penarik elektron. Itu yang diprioritaskan diskoneksinya untuk senyawa aromatik. Kemudian yang berikutnya yang keenam, diskoneksi harus mempertimbangkan urutan reaksi karena faktor efisiensi, kelayakan, dan bahan baku yang digunakan. Ya, bahan bakunya lebih banyak didapatkan di alam, lebih layak reaksinya, kemudian biayanya lebih efisien, waktunya lebih efisien, lebih singkat, itu harus kita pertimbangkan dalam diskoneksi atau pemotongan rantai senyawa target. Nah, kita ambil berikutnya, kita lanjutkan yang berikutnya, gugus fungsi. Ya. Kita ingat kembali beberapa gugus fungsi yang kita dapatkan dalam senyawa. Nah, apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah atom atau struktur yang memberikan ciri khas senyawa. Setiap senyawa mempunyai ciri khas, setiap senyawa mempunyai ciri khusus, tanda-tanda, spesifitasnya, bahwa itu masuk kelompok, golongan, klaster, bagian dari senyawa tersebut. Misalnya, nah ini merupakan gugus fungsi tio. Ya. Ada CS. Nah, ini kita dapatkan gugus fungsi aldehid, ya, misalnya etanal. Ini gugus fungsi keton, ada CO. Aseton misalnya. Ini gugus fungsi karboksilat. Jadi kita harus mengenali gugus fungsi setiap senyawa, ciri khas setiap senyawa. Ya. Nah, ini untuk gugus fungsi, ini gugus fungsi amida ya. Ini gugus fungsi amida. Nah, ini gugus fungsi ester, COO, metil format. Nah, ini untuk gugus fungsi fosfat, ya, metil fosfat. Ini untuk gugus fungsi amin, N, metil amin. Ini gugus fungsi untuk disulfida, SS. Ya. Nah, ini untuk gugus fungsi alkena, etena misalnya. Gugus fungsi alkuna, misalnya etilen. Nah, ini untuk inti benzen aromatis. Karena ada CH3 namanya toluen. Ini untuk alkil halida. Misalnya Cl. Ini untuk gugus fungsi alkohol. Ciri khas alkohol ada OH-nya. Nah, ini yang harus kita ingat kembali
dari beberapa gugus fungsi yang ada ya. Oke, kita lanjut yang berikut. Materi kita arah dan aktivasi substituen pada cincin aromatik. Tadi kita bicarakan bahwa pemotongan diskoneksi kita lakukan pada senyawa aromatis diarahkan kepada substituen yang mendeaktivasi. Jadi kita harus mengenali mana yang merupakan gugus fungsi yang mendeaktivasi. Nah, yang pertama kita dapatkan gugus fungsinya amin, hidroksil, ya. Kemudian ada gugus fungsi eter, alkil atau aril, dan alida, X halogen. Ya. X itu halogen, ada fluorin, klorin, bromin, iodin. Sebagai ion negatif kita tinggal berikan akhiran ida, fluorida, klorida, bromida, iodida. Nah, ini adalah gugus fungsi yang mengaktifasi pemberi elektron. Ini tidak kita harapkan pada diskoneksi senyawa-senyawa aromatik. Yang diutamakan, yang diprioritaskan adalah yang mendeaktivasi sebagai penarik elektron, bukan pemberi elektron. Ya. Yang gugus fungsi sebagai penarik elektron itu yang diutamakan. Nah, gugus fungsi penarik elektron ada beberapa. Ada gugus keton, karboksilat, sulfonat, aldehid, ya. Ada gugus karboksilat, sulfonat, aldehid, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita dapatkan sebagai gugus fungsi yang mendeaktivasi. Nah, gugus fungsi yang mendeaktivasi ini umumnya posisi memberikan pada posisi meta, bukan posisi orto dan para. Nah, kalau gugus yang mengaktifasi ini cenderung nanti substituen yang kita lakukan berikutnya terletak pada posisi orto atau posisi para atau kedua-duanya. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk gugus fungsi yang diharapkan, yang diprioritaskan pada saat diskoneksi untuk senyawa-senyawa aromatis. Oke. Gugus penarik elektron adalah gugus yang mendeaktivasi cincin sehingga sukar menambahkan substituen pada cincin aromatik. Nah, itu yang diharapkan. Jadi pada tahap berikutnya ini lebih sulit untuk melakukan substitusi pada inti benzen kalau kita lakukan pada gugus yang mendeaktivasi, ya, atau gugus penarik elektron. Nah, kita lanjutkan untuk contoh analisis retrosintesis. Kita lihat untuk contoh pertama. Nah, ini kita dapatkan satu senyawa. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat muatan-muatan dari atom-atom yang terikat. Nah, ada oksigen, ada karbon pada gugus karbonil. Dalam tabel periodik, oksigen posisinya di sebelah kanan, karbon di sebelah kiri, sehingga oksigen bermuatan negatif, karbonnya bermuatan positif. Nah, kalau kita lanjutkan ke inti benzen, maka distribusi muatan negatif pada inti benzen yang pertama ini yang terikat langsung ke gugus karbonil tentunya bermuatan negatif. Nah, gitu juga selanjutnya kalau kita urutkan, kita dapatkan muatan positif, muatan negatif, dan terakhir pada substituen alkil, karbon pada inti benzen tentunya menjadi bermuatan positif. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan saat kita mau membuat retrosintesis dari senyawa. Oke, nah kita lanjutkan untuk analisisnya. Analisis berikutnya kita lakukan diskoneksi untuk senyawa tersebut.
Nah, diskoneksi yang kita lakukan untuk molekul target, molekul yang kita harapkan, molekul yang mau disintesis, karena tadi sudah kita dapatkan distribusinya. Yang pertama kita dapatkan ada gugus fungsi. Prioritas utama yang harus kita perhatikan adalah gugus fungsi, karena ini merupakan gugus yang reaktif dibandingkan dengan substituen alkil. Tentunya diskoneksi yang pertama kita lakukan di gugus fungsi. Oke, diskoneksi yang pertama kita namakan diskoneksi A. Maka fragmen-fragmennya sebagai sintonnya, sinton dari A, itu kita dapatkan sinton negatif dan sinton positif. Sinton positif kita dapatkan pada fragmen yang mengandung karbonil karena distribusi muatan tadi. Begitu juga untuk fragmen yang mengandung inti benzen dan alkil. Kemudian kita mencari reaksinya. Reaksi yang kita dapatkan tentunya untuk menyempurnakan muatannya menjadi netral. Nah, muatan positif ini kita harus netralkan dengan substituen yang bermuatan negatif. Substituen yang bermuatan negatif pada umumnya yang lebih mudah kita cari, kita gunakan dari golongan halogen. Nah, ini bisa kita tambahkan hidrogen sehingga kita dapatkan ekuivalennya ada inti benzen dan ada alkil. Kemudian kita dapatkan di sini salah satu halogennya adalah Br. Nah, selanjutnya untuk fragmen yang kedua, kita potong pada substituen alkil, ikatan karbon dan karbon antara alkil dengan inti benzen. Nah, fragmennya kita sebut dengan fragmen B. Nah, fragmen B ini kita dapatkan fragmen pada alkil bermuatan negatif yang mengandung inti benzen bermuatan positif terkait dengan distribusi muatan yang sudah kita lakukan di awal tadi. Nah, sekarang kita sempurnakan muatan negatifnya menjadi netral, begitu juga yang muatan positif, sinton positif. Sinton positif ini bisa kita jadikan menjadi senyawa ekuivalennya atau reaksinya senyawa yang mengandung inti benzen dengan gugus karbonil. Nah, ini tentunya kita cari yang positif. Salah satunya reaksinya adalah reaksi Grignard. Sehingga kita dapatkan ekuivalennya atau reaksinya satu reaksi Grignard yang mengandung alkil, ya, kemudian benzen dengan gugus ketonnya. Nah, kalau kita lihat dari fragmennya ini, karena dia mengandung kita dapatkan dari reaksi Grignard, reaksinya sama, tetap substitusi. Itu juga untuk si A, juga substitusi. Namun, substitusi yang terjadi pada reaksi Grignard dengan inti benzen yang mengandung karbonil itu terjadi pada gugus karbonilnya, bukan pada inti benzen. Sebaliknya untuk yang A, substitusi terjadi pada inti benzen. Nah, terjadi pada inti benzen tentunya lebih tepat fragmen-fragmen A yang didapatkan sesuai dengan senyawa yang kita harapkan. Oke, nah, coba kita analisis dari reaksi yang mungkin terjadi. Karena kita dapatkan untuk di koneksi B itu cenderung reaksi substitusi pada gugus karbonil, ini tentunya nggak tepat. Sedangkan diskoneksi pada diskoneksi pada bagian A atau fragmen-fragmen A, ini nanti akan terjadi reaksi yang mengarah ke posisi orto dan para sesuai dengan aktivasi dan deaktivasi dari gugus dari inti benzen. Oke, kita lihat analisis reaksinya. Inti benzen dengan alkilnya
Nah, ini pada posisi orto, kita keluarkan hidrogennya biar lebih mudah. Kemudian untuk reaksi berikutnya yang mengandung gugus karbonil, nah ini nanti bagian karbonil akan menggantikan posisi hidrogen pada substituen posisi orto, sehingga kita dapatkan produknya menjadi senyawa yang kita harapkan dengan katalisator aluminium klorida. Sebaliknya untuk sintesis dari fragmen B, kita dapatkan ada gugus karbonil, reaksinya Grignard. Nah, reaksi Grignard, maka nanti alkil yang didapatkan dalam reaksi Grignard ini akan masuk ke karbon pada gugus karbonil. Magnesium dan bromida sebagai ciri khas dari reaksi Grignard itu akan masuk ke oksigen, ya, terjadi substitusi di oksigen. Nah, ini dengan langkah berikutnya di hidrolisis akan didapatkan, molekulnya molekul alkohol. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk reaksi dari sintesis B. Nah, kita lanjut berikutnya untuk contoh sintesis yang kedua. Misalnya kita dapatkan senyawanya senyawa dengan gugus fungsi alkohol. Sekali lagi, yang menjadi fokus kita adalah pertama gugus fungsi. Diusahakan diskoneksinya yang dekat-dekat dengan gugus fungsi. Tentunya langkah pertama kita harus lakukan distribusi muatan positif dan negatif supaya kita nanti lebih mudah menentukan mana fragmen positif dan fragmen negatif atau sinton negatif, sinton positifnya. Oke, pada gugus fungsi alkohol, oksigen, ada oksigen berikatan dengan karbon. Oksigen lebih negatif daripada karbon karena letaknya dalam tabel periodik posisinya berada di sebelah kanan, atau keelektronegatifannya lebih besar oksigen daripada karbon. Nah, sehingga kita dapatkan distribusi muatannya, yaitu oksigen negatif, kemudian kita dapatkan karbonnya positif. Nah, kalau kita lanjutkan ke inti benzen atau ke karbon berikutnya sebagai alkil, maka distribusinya pada inti benzen bermuatan negatif, alkil karbon berikutnya bermuatan negatif juga. Nah, ini kira-kira gambaran untuk muatan-muatan yang kita dapatkan pada masing-masing karbon, ya, pada rantai senyawa yang mau kita diskoneksi, yang mau kita lakukan untuk retrosintesis. Oke, kita lanjutkan untuk diskoneksi dari senyawa alkohol tadi. Nah, diskoneksi bisa kita lakukan di beberapa tempat. Pertama, diskoneksi antara ikatan karbon dari fenil benzen dengan karbon dari alkohol, atau antara karbon dari alkohol dengan karbon dari alkil. Jadi bisa kita lakukan yang pertama di sini, kemudian ini di sini, atau selanjutnya bisa di karbon berikutnya. Nah, itu diskoneksi yang bisa kita lakukan. Nah, ini kira-kira salah satunya yang kita ambil, diskoneksi antara gugus fenil dengan karbon dari alkohol, sehingga kita dapatkan fragmen atau sinton-sintonnya, sinton negatif dan sinton positifnya. Yang pertama, sinton negatif itu kita dapatkan dari gugus fenil. Nah, sinton positifnya yang mengandung alkohol.
Nah, ini tentunya terkait dengan muatan yang sudah kita distribusikan di awal tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita menentukan ekivalennya, reaksinya. Nah, ini kita sempurnakan menjadi netral. Begitu juga yang mengandung gus alkohol menjadi netral. Tentunya kita cari yang bermuatan negatif untuk alkohol. Ini kita cari yang bermuatan positif supaya masing-masing kita dapatkan menjadi netral. Yang mengandung fenil, nah ini positifnya dari magnesium. Terkait dengan magnesium, ini biasa disebut dengan reaksi Grignard keseluruhannya. Nah, kemudian positif ini bisa kita tambahkan hidrogen sehingga kita dapatkan menjadi senyawa aldehid. Nah, untuk inti benzen juga bisa kita tambahkan hidrogen, tapi tentunya benzen dengan aldehid tidak bisa bereaksi begitu saja, harus kita rombak menjadi reaksi yang lebih reaktif. Salah satunya kita dapatkan reaksi Grignard. Nah, ini untuk reagen reaksi yang bakal kita gunakan dalam sintesis. Oke, untuk reaksinya yang pertama kita lakukan sintesis dari yang paling rendah ya untuk membuat reaksi Grignard. Ada benzen, kita brominasi, kita dapatkan bromobenzen. Kemudian bromobenzen kita tambah dengan logam magnesium dalam ether, ya, dalam ether, sehingga kita dapatkan reaksi Grignard. Nah, kemudian reaksi Grignard ini kita kombinasi, kita gabungkan, kita campurkan, kita reaksikan dengan aldehid yang kita rencanakan tadi dari hasil retrosintesis. Nah, untuk magnesium itu akan nempel, berikatan, menyatu dengan oksigen. Untuk fenilnya itu akan berikatan dengan karbon pada gugus karbonil. Nah, sehingga kita dapatkan senyawanya senyawa alkohol setelah kita lakukan hidrolisis dalam suasana asam. Nah, molekul targetnya akan kita dapatkan, produknya akan kita dapatkan alkohol kembali seperti senyawa awal yang kita rencanakan. Kalau ini nanti kita gunakan reaksi Grignard. Jadi intinya kita harus menentukan muatan-muatannya, distribusinya supaya kita nanti bisa mudah menentukan apa sintonnya. Nah, kemudian apa reaksinya. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau kita lakukan retrosintesis. Oke, yang terakhir contoh kerja. Nah, kita mencoba untuk mensintesis satu senyawa. Senyawa yang mau kita sintesis ini adalah senyawa paracetamol sebagai senyawa obat. Senyawa paracetamol digunakan sebagai antipiretik. Langkah-langkahnya seperti yang awal tadi, tapi ini kita sudah lompatin, tidak lagi membuat muatan-muatannya. Dianggap sudah bisa mengikuti, bisa memahami, bisa mengerti. Nah, pertama kita lakukan diskoneksi. Diskoneksi antara ikatan karbon dengan nitrogen. Nah, kalau nanti kita lakukan diskoneksi antara karbon dan hidrogen dari molekul target MT paracetamol, kita dapatkan reaksinya pertama para aminofenol, ya, para aminofenol. Nah, kemudian reaksi yang kedua itu kita dapatkan asam asetat anhidrat seperti di awal tadi pendahuluan. Nah, ini coba kita kembali untuk retrosintesis. Para aminofenol, gugus fungsi aminnya kita rombak. Kita konversi
menjadi gugus nitro. Nah, kalau kita konversi menjadi gugus nitro, itu kita dapatkan istilahnya dengan IGF. Kalau contoh-contoh yang tadi, yang awal, yang pertama dan kedua, pada contoh retrosintesis, itu kita belum melakukan interkonversi gugus fungsi. Nah, sekarang kita mencoba untuk melakukan interkonversi gugus fungsi. Dirombak menjadi gugus nitro. Kenapa gugus nitro? Karena nanti gitu didapatkan gugus nitro. Kalau kita ingin kembali ke senyawa amin, ini cukup dilakukan dengan reaksi reduksi dengan menambahkan gas hidrogen. Sudah bisa kita lakukan, sudah kita dapatkan para aminofenol. Nah, gugus nitro bisa kita buang, kita hilangkan. Nah, kita hilangkan sehingga kita dapatkan senyawa paling sederhana berikutnya, yaitu benzen dengan gugus hidroksinya, atau biasa kita sebut dengan senyawa fenol. Nah, senyawa fenol ini, jika nanti kita inginkan menjadi para aminofenol, bisa lakukan dengan reaksi nitrasi, ya. Nitrasi akan kita dapatkan gugus nitro. Oke, jadi kita bisa lakukan senyawa bahan baku awal, bahan baku paling sederhana itu dari daun sirih misalnya, karena daun sirih itu mengandung salah satunya senyawa fenol. Senyawa fenolnya diisolasi, kemudian kita sintesis menjadi paracetamol. Nah, ini kalau nanti kita orientasinya ke produk yang berasal dari bahan alam, kita jadikan menjadi bahan baku. Bahan yang berada di sekitar kita, bahan yang cukup banyak di sekitar kita, di lingkungan kita. Oke, nah kemudian kita lanjutkan yang berikutnya untuk sintesisnya. Nah, sintesisnya tentunya kita awali dari senyawa paling sederhana tadi, fenol. Nah, senyawa fenol atau hidroksibenzen, kita tambahkan asam nitrat. Nah, kita tambah asam nitrat, tentunya asam nitrat pekat. Ini akan terjadi nitrasi pada posisi orto, salah satunya. Nah, bisa jadi nanti posisinya orto metapara, cuma jumlahnya masing-masing berbeda. Tentunya kita harus lakukan isolasi. Kita ambil yang posisinya kita gunakan yang posisinya posisi para. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk proses reduksi dengan menggunakan gas hidrogen pada senyawa nitrofenol. Nah, kita gunakan gas hidrogen untuk reduksinya dengan menggunakan katalisnya palladium dengan karbon. Sehingga kita dapatkan senyawanya dari senyawa paranitrofenol direduksi menjadi senyawa aminofenol, ya, para aminofenol. Kemudian kita lanjutkan untuk tahap berikutnya, merombak gugus amin menjadi gugus asetil. Nah, tentunya kita harus menambahkan ke senyawa para aminofenol senyawa asam asetat anhidrat sebagai bahan baku yang kedua ya, sebagai bahan baku yang kedua. Nah, itu kita tambah dengan asetil, kita dapatkan senyawanya menjadi senyawa molekul target sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini kira-kira target dari kuliah sintesis bahan obat untuk analisis retrosintesis yang pertama. Pertama, kita harus memahami istilah-istilahnya dulu. Yang pertama ada istilah retrosintesis, kemudian yang kedua ada istilah bahan baku, kemudian ada istilah molekul target, Sinton, IGF, atau kita dapatkan diskoneksi, fragmen, ya, atau kita dapatkan
preaksinya, ekivalennya, baru bisa kita merancang untuk sintesisnya setelah kita buat retrosintesisnya. Nah, ini kira-kira kuliah yang kita dapatkan untuk kali ini, kuliah online-nya. Nah, kurang lebihnya tentunya saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kuliah ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Matur nuwun. Thank you.